Sahabat Putra Lombok, berjumpa kembali kita di saluran yang selalu menghadirkan cerita-cerita menarik tentang sejarah, kisah, legenda rakyat, bahkan sampai alur cerita film yang sayang kalau kita lewatkan. Dan di video kali ini, saya akan mengulas tuntas kisah dari sejarah kelam peperangan antara Bali dan Lombok yang berjudul Perang Bali versus Lombok yang untung malah Belanda. Dan bagaimanakah kisah lengkapnya? Tonton terus videonya sampai tuntas. Selamat menonton. Belanda mendapat keuntungan besar dari pertikaian antara Bali versus Mataram dan orang-orang Sasak di Pulau Lombok. Diceritakan, sekitar 8.000 prajurit bergerak menuju Praia, Lombok Tengah, pada 25 Agustus tahun 1891. Mereka ini adalah para serdadu dari Bali yang ditugaskan di Mataram. Kala itu, wilayah Mataram yang kini menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah diduduki orang-orang Bali dari Kerajaan Karangasem. Misi yang diusung oleh ribuan tentara Bali Mataram ke Praia adalah untuk memadamkan perlawanan yang dikobarkan oleh orang-orang Sasak, dan Praia merupakan wilayah milik Kerajaan Selaparang yang saat itu sudah memeluk agama Islam, demikian juga dengan sebagian besar orang suku Sasak di sana. Hingga pada akhirnya, terjadilah peperangan antara Bali Mataram dengan orang-orang Sasak dan Kerajaan Selaparang di Lombok. Perseteruan itu berlangsung hingga tahun 1894, yang diwarnai oleh campur tangan Belanda, yang memang sudah sejak lama ingin menaklukkan Bali dan pulau-pulau di sekitarnya. Orang-orang Muslim Sasak yang sebenarnya sudah beberapa kali melakukan perlawanan terhadap Mataram, yang saat itu dipimpin oleh anak Agung Gingura dari Karangasem, yang mana pemerintahan orang-orang Bali di Mataram berpusat di Cakranegara. Sebelum tahun 1891 itu, sudah dua kali terjadi upaya perlawanan suku Sasak untuk menggoyang kemapanan pemerintahan Bali di Mataram, yakni pada tahun 1855 dan tahun 1871. Orang-orang Sasak yang merupakan suku asli di Lombok merasa ditindas oleh penguasa dari Bali, yang mana orang Sasak di Lombok sudah memeluk agama Islam sejak abad 15 dan diperkirakan dibawa oleh orang Jawa setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Memasuki abad 16, pengaruh Islam kian kuat seiring dengan kedatangan orang-orang dari Sulawesi Selatan yang kemudian menjadikan Selaparang sebagai kerajaan Islam. Dan pada pertengahan abad ke-17, datanglah serombongan orang dari pulau tetangga, yakni dari Kerajaan Karangasem. Mereka berhasil mengalahkan orang-orang Sulawesi Selatan yang bermukim di Lombok, termasuk di Mataram, pada tahun 1740. Mataram pun kemudian berhasil diduduki oleh orang-orang Bali, yang kemudian mendirikan pemerintahan di wilayah itu. Dalam buku yang berjudul Islam Sasak, Wetu Telu versus Waktu 5, menyebutkan bahwa pemerintahan orang-orang Bali di Mataram sebenarnya sudah memperlihatkan kearifan dan toleransi yang besar terhadap penduduk lokal. Mereka membiarkan penduduk setempat tetap memeluk dan mempraktikkan ajaran Islam, akan tetapi orang-orang Sasak tetap merasa tidak puas. Dan sebelum terjadi perang besar yang dimulai pada tahun 1891 itu, mereka sempat beberapa kali melancarkan perlawanan, walau masih dalam skala kecil. Salah satu penyebab utama perlawanan orang-orang Sasak adalah karena penguasa Bali Mataram memobilisasi mereka untuk menyerang Kerajaan Klungkung di Bali. Orang-orang Bali yang berkedudukan di Mataram pun
rupanya berambisi ingin memperluas dan memperkuat pengaruhnya di Pulau Dewata. Dan semua itu bisa terwujudkan jika Klungkung bisa dikalahkan. Belanda masuk gelanggang. Pada tahun 1891, pasukan Bali Mataram ternyata mengalami kesulitan untuk memadamkan perlawanan orang-orang Sasak, meskipun dengan mengerahkan 8.000 prajurit, dirasa masih belum cukup untuk mengalahkan orang-orang Sasak, sehingga dikirimkanlah pasukan tambahan dalam 2 gelombang, yang masing-masing berkekuatan 3.000 dan 1.200 tentara terlatih. Yang setidaknya selama 2 tahun lebih sejak serangan pertama, orang-orang Sasak masih mampu merepotkan pasukan Bali Mataram. Namun, memasuki tahun 1894, posisi mereka mulai terdesak karena Bali Mataram punya perlengkapan perang yang lebih canggih. Dan dalam situasi sulit itu, orang-orang Muslim Sasak terpaksa meminta bantuan Belanda. Mereka mengirim utusan guna meminta bantuan pada 20 Februari tahun 1894. Sementara itu, Belanda sendiri sudah lama terlibat masalah dengan kerajaan-kerajaan lokal di Bali, terutama dalam urusan hukum tawan karang. Akhirnya Belanda melihat potensi besar untuk bisa mengalahkan Bali. Awalnya, misi utama Belanda memang bukan untuk menduduki pulau itu. Karena situasinya yang terlalu rumit, Belanda hanya ingin mengikat Bali agar tidak dikuasai bangsa barat lainnya. Dan salah satu hal yang membuat Belanda cemas adalah Inggris, karena beberapa kerajaan lokal di Bali diketahui telah menjalin relasi dagang dengan Inggris, yang kemudian berhasil dihentikan oleh Belanda pada tahun 1843, serta perlawanan-perlawanan terhadap kolonialisme. Memang, Belanda saat itu bisa memaksakan perjanjian dengan sejumlah kerajaan di Bali, meskipun nantinya hubungan mereka renggang kembali. Dan permohonan bantuan dari orang-orang Sasak pada tahun 1894 memberikan sebagai Belanda untuk memasuki gelanggang perang. Situasi ini sebenarnya menguntungkan Belanda karena mereka mempunyai peluang untuk tidak sekedar menundukkan pasukan Mataram yang berafiliasi langsung dengan kekuatan utama di Bali, melainkan juga menguasai wilayah Balir dan Lombok sekaligus. Pada awalnya, Belanda tidak menyerang Bali Mataram yang sedang bersengketa dengan orang-orang Sasak di Lombok secara langsung. Taktik awal yang dilakukan adalah mengganggu alur impor senjata dari Singapura dengan tujuan agar kekuatan lawan melemah. Karena dengan senjata dan perlengkapan perang inilah yang membuat armada militer Bali Mataram lebih unggul dari pasukan Sasak. Belanda memblokade pantai, sehingga Bali Mataram tidak bisa lagi mendatangkan senjata dan perlengkapan perang lainnya. Taktik ini sekaligus memutus komunikasi dengan pusat mereka di Bali, yakni Kerajaan Karangasem. Belanda memenangkan perang. Kendati diblokade selama beberapa bulan, Bali Mataram tidak mudah menyerah. Belanda pun hilang kesabaran dan mempersiapkan armada tempur untuk menyerbu Lombok. Pada 11 Juli tahun 1894, Belanda akhirnya mengirimkan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Petrus van Ham. Belanda tak main-main. Dan dari Batavia, 3 kapal perang dikirimkan menuju Lombok, yakni Prince Hendrik, Koningin Emma, dan Tromp. Ketiga kapal itu mengangkut ribuan pasukan, yang terdiri dari 107 orang perwira, 1.320 tentara Eropa, 948 tentara pribumi, dan ditambah 386 ekor kuda. Timpangnya kekuatan membuat kubu Bali Mataram tidak mau meladeni Belanda secara frontal. Strategi yang diterapkan adalah menghindari pertempuran terbuka. Pada 25 Agustus tahun 1894, pasukan Bali Mataram
hanya melakukan penyergapan ke kamp militer Belanda saja. Penyerangan mendadak ini cukup berhasil, lebih dari 500 orang dari pihak Belanda tewas, termasuk Mayor Jenderal Petrus van Ham. Belanda yang kehilangan hampir separuh kekuatannya, tidak langsung melakukan pembalasan, dengan sabar mereka bertahan di pesisir, sambil menunggu bala bantuan datang dari Batavia. Dan ketika pasukan bantuan tiba di bawah komando Mayor Jenderal Jacobus Augustinus Vetter, yang kali ini membawa lebih dari 1.000 tentara dan ditambah berbagai persenjataan mutakhir, termasuk juga puluhan meriam. Kemudian pada 8 November tahun 1894, dengan perencanaan yang sangat matang, Belanda menyerbu pusat pemerintahan Bali Mataram di Cakranegara. Meriam-meriam ditembakkan, yang membuat istana Cakranegara hancur lebur. Korban pun berjatuhan di mana-mana. Sekitar 2.000 orang dari pihak Bali Mataram tewas, sedangkan Belanda hanya kehilangan 166 orang saja. Bali Lombok akhirnya takluk. Setelah Cakranegara jatuh, Belanda segera mengalihkan sasaran ke kerajaan Karangasem. Di Bali butuh waktu selama 3 pekan untuk menaklukkan kerajaan itu, dan menjelang akhir November tahun 1894, Karangasem pun akhirnya dikuasai. Ribuan orang Bali tewas, sebagian di antaranya ditahan. Namun banyak pula yang memilih melakukan puputan, yaitu menggelar perlawanan sampai mati. Ini merupakan kemenangan besar bagi Belanda, karena hampir semua aset kekayaan di Lombok dirampas, termasuk 230 kg emas, 7.000 kg perak, juga berbagai macam perhiasan dalam jumlah yang cukup besar. Namun yang lebih penting, Belanda berhasil menguasai wilayah Lombok, sekaligus menaklukkan kerajaan Karangasem, dan sejak saat itu, hingga memasuki abad ke-20, satu persatu kerajaan di Bali dikuasai oleh Belanda. Setelah Karangasem, kemudian menyusul Bangli, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung, sedangkan Buleleng dan Jembrana sudah terlebih dulu ditundukkan. Kekuasaan Belanda di Bali dan Lombok pun baru berakhir seiring dengan masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun-tahun 1942. Nah, sahabat Putra Lombok, itulah cerita singkat dari kisah Perang Bali versus Lombok yang memberi keuntungan bagi kolonial Belanda. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan bagi sahabat semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan tunggu cerita lainnya yang lebih menarik hanya di saluran Putra Lombok. Sampai berjumpa kembali. Wassalam.